Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali penonton Parley TV yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kita sowan ya kan ke tamu kita. Beliau adalah tokoh publik, anggota DPD RI ya. Doktor ya, sarjana sosial Islam, sarjana sosial SHI, MEI. Iya betul. Bener ini ya? Iya benar. Oh, okay. Luar biasa panjang ya. Iya panjang. Gimana nih ini kabarnya? Alhamdulillah. Dan happy Ramadan pokoknya. Puasanya gimana? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus gimana ritmenya di bulan puasa ini? Berkurang apa malah justru bertambah? Iya, kita tentunya memang harus ada penyesuaian ya. Terutama sekarang kan di era digital yang mana orang akan mencari sumber apapun itu kan dari sosial media kan. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan ruang-ruang digital, terutama di bulan suci Ramadan ini, mungkin kita bisa ya spill lah istilahnya, mungkin tulisan yang kita anggap ini bisa menjadi motivasi positif, itu kita bisa sampaikan dalam sosial media. Jadi intinya kita mengisi ruang media aja sih. Itu kemudian kalau kegiatan outdoor tetap jalan, tapi memang untuk selama puasa ini memang ada intensitas yang berubah karena kalau kita bicara outdoor itu kalau puasa kan umumnya di edisi takjil kan seperti itu kan biasanya. Kalau pas tidak momen puasa memang kadang teman-teman kan ada seminar, jadi kadang udah yang pagi hari ada seminar, siang seminar, sore seminar kan seperti itu kan. Kalau puasa gini kan memang lebih kepada kegiatan keagamaan kan seperti itu, tapi tetap jalan sih outdoor. Jalan. Iya nih, luar biasa ini ya. Kenapa makanya kita ini kan mengundang panjenengan kan? Karena ini kan kita nama channel Parley TV. Parley itu kan bicara dari kata bahasa Prancis kan. Nah, kita kan orang yang selalu bersuara ya kan. Amin. Untuk konstituennya kan. Iya. Nah ini kan gini nih, mungkin karena suasananya kan suasana bulan puasa ya. Oke, syahdu gitu ya. Syahdu ya kan, ya beda lah dengan bulan-bulan biasa ya karena bulan istimewa kan. Nah kita ini pengen tahu nih kan, mungkin penonton juga pengen tahu kan, puasanya panjenengan nih di masa kecil lo seperti apa gitu loh. Mana nih? Oke, berarti aku harus mengingat-ingat kisah yang paling ini ya, berkesan ya. Dulu waktu saya masih SMA itu Bang Didai. Siap. SMA sampai lanjut di kuliah. Kita kalau puasa, saya tuh alhamdulillah kalau pas ada rezeki, saya akan mampir ke musola sekitar rumah. Biasanya yang saya samperin itu ada 3 musola. Itu nanti saya akan ngasih kepada anak-anak yang tadarus gitu. Entah jajanan, entah mungkin apalah yang bisa saya kasih kepada mereka. Itu kalau pas malam tadarusan seperti ini. Dan saya juga ikut tadarus sama. Jadi pertama saya memulai aktivitas itu biasa sholat tarawih, kemudian ke musola ngasih kepada anak-anak jajanan atau apa gitu. Kemudian sudah balik ke rumah baru tadarus untuk saya sendiri kan di musola. Kalau tadarus di musola itu untuk kita yang sudah usia anak SMA kan itu sampai jam 11 malam sampai jam 12 biasanya juga pernah. Jadi seperti itu udah yang habit waktu itu. Cuman memang sekarang itu agak beda ya. Ini juga yang mungkin menjadi PR kita bersama ya. Kalau dulu banyak anak bertadarus di musola. Kemudian ketika sahur itu kan anak-anak sudah pasti akan jalan ya kan. Aku dulu pun sejak masih kecil kalau ada anak-anak sahur gitu, alhamdulillah kalau kita pas ada rezeki
entah apa gitu tak kasih kepada anak-anak yang oke. patrol itu. Cuma sekarang udah beda sama yang dulu. Dulu kan sering ya patrol tuh dari jam 2 sampai jam 3 tuh anak-anak sering. Sekarang udah agak beda. Nah di sini menjadi apa ya, mungkin udah perubahan zaman ya, tapi wajar toh kalau kemudian kita harus merasakan keprihatinan karena kita apa ya, disadarkan kepada sebuah kehidupan yang mana anak-anak sekarang mungkin berbeda sama yang dulu, yang secara offline akan bertatap muka dengan orang lain. Secara offline mereka akan berkumpul dengan sama temannya. Kalau sekarang kan lebih kepada gadget dan komunikasinya itu. Jadi mungkin anak-anak sekarang sudah merasa memiliki hubungan sosial ketika mereka berkirim pesan via WhatsApp lah, atau mungkin sosial media. Ya itu sih nggak salah juga, cuman kadang-kala rindu ya dengan suasana yang mana anak kecil-kecil pada kumpul bermain di lapangan. Kok bisa sholat tarawih mereka kan bermain kembang api kayak gitu. Dulu waktu anak saya masih SD, alhamdulillah sih masih ngikuti ya kan, aku kadang ada kembang api, kemudian anakku ayo nak main kembang api. Tapi sudah beda zaman anak saya sekarang dengan saya dulu. Kalau dulu kita punya kembang api pasti ramai semuanya akan mampir. Kalau sekarang kan aku bikin kembang api gitu, maksudnya kita bermain kembang api ya ada yang nyamperin, cuman nggak sebanyak ketika dulu saya masih kecil. Cuman rasanya senang gitu loh. Alhamdulillah saya pernah merasakan beberapa kali tuh ketika kita main kembang api sama anak-anak, ternyata anak di luar itu ketika lewat jalan, oh kembang api ya Bu, ya main bareng-bareng kayak gitu, seneng. Cuma sekarang agak susah. Berarti suasananya udah jauh berbeda ya nih? Iya, mungkin karena sudah efek digital ya. Tapi setidaknya alhamdulillah ya, anak-anak muda sekarang walaupun apa ya bermainnya di gadget, tapi setidaknya kita bersyukur karena anak-anak masih juga mengisi ruang-ruang digital dengan suasana religi ya. Jadi kayak konten-kontennya masih konten-konten Ramadan. Ya alhamdulillah gitu. Semoga pokoknya itu entah itu mereka mengekspresikan kecintaan atau perayaan di bulan suci ini mau di ruang offline atau di ruang online, tapi setidaknya mereka masih memiliki spirit itu, ya alhamdulillah sih. Ya apa, saya kan teringat kan jenengan pernah bicara apa, saya pernah baca di tulisan kan tentang setan gepeng itu loh, setan gepeng gadget gitu. Itu mungkin yang membuat suasana apa puasa dahulu dengan sekarang berbeda ya. Iya. Tapi sekali lagi anak-anak kalau tidak apa ya, tidak piawai berinteraksi dengan gadget juga gimana ya, sekarang juga zamannya global. Global juga terkait dengan digital kan seperti itu kan. Tapi memang kalau kita berbicara tentang setan gepeng ini memang penting untuk menjadi atensi bersama, karena tidak semua anak-anak itu akan memahami secara bijak, dan itu wajar karena mereka masih di usia anak-anak. Kita bicara aspek kognitifnya, psikologisnya dan sebagainya kan pasti berbeda lah ya dengan usia seperti kita, jauh pasti ya. Nah di situ ya memang tantangan bagaimana kita, ya Allah bagaimana ya kita menjadi sahabat anak-anak walaupun kita hidup di era digital. Jadi walaupun kita tidak bisa istilahnya tuh memutus hubungan dengan apapun soal gadget dengan anak-anak, tapi minimal kita bisa mereduksi dan minimal ada kita di antara mereka. Berarti pendampingan ini. Pendampingan fungsi bridging itu harus dapat. Kemudian kalau bicara terkait dengan setan gepeng tadi atau gadget atau sosial media yang memang sangat menginfluensi anak-anak, kita pun harusnya membaca situasi global. Pada saat ini kemarin ya, terutama tahun kemarin, mungkin apalagi ketika masa-masa COVID, semuanya daring, semuanya online. Tapi pada tahun ini beberapa negara kan sudah mulai tegas membuat aturan pembatasan gadget, ya kan? Nah, otomatis kita bisa berandai-andai ketika anak-anak di negara lain sudah mulai dibatasi dengan gadget, maka bisa jadi ke depan mereka itu akan apa ya, mereka akan tetap menjadi negara maju tapi tidak lagi bersentuhan dengan gadgetnya tinggi. Nah istilahnya gini, istilahnya itu jangan, nah kita berpikir gini, ketika mereka tidak bersentuhan dengan gadget pada saat ini,
maka mereka bersentuhan dengan apa ya kira-kira. Nah itu kita ambil, kita harus lihat peluang. Jangan sampai ketika negara lain sudah mulai meninggalkan intensitas komunikasi dengan gadget menuju kepada pola komunikasi dengan yang lain. Misalnya pola komunikasinya itu mereka dengan apa ya, mungkin dengan menulis atau bagaimana gitu kan. Kemudian kitanya tuh nggak ngikuti perkembangan zaman. Nanti juga kita yang menjadi rugi loh punya negara. Jadi jangan sampai, kita harus melihat ketika mereka sudah membatasi gadget, kira-kira anak-anak di negara lain gimana cara komunikasinya. Betul kan? Apakah mereka mengisi ruang publik dalam artian mungkin mereka tuh secara outdoor, olahraga bareng, mini soccer bareng, futsal bareng atau bagaimana? Nah, kalau merekanya anak-anak di negara lain sudah mulai apa ya, semangat istilahnya itu apa, olahraga ya kan, mengasah fisiknya, jangan sampai kitanya masih fisiknya dengan tangan, dengan jari aja. Nah, jadi kita yang ketinggalan dong. Itu yang harusnya kita lihat. Itu kita perlu evaluasi juga, gitu kan. Ya ini artinya masukan kita bersama nih, Ning. Nah inilah apa? Iya. Seorang pejabat publik sekalipun ya kan, pejabat negara ya kan, tapi kalau seorang perempuan tetap sisi keibuannya itu tetap kental gitu. Iya, sisi keibuan. Dan alhamdulillah nih Bang Dide, kemarin tuh saya kan nemenin anak main mini soccer. Dan alhamdulillah anak temennya anak-anak itu kan banyak yang kenal. Jadi dan alhamdulillah mereka tuh positif gitu menilai saya. Jadi begitu saya datang, ini temennya Zahir ya yang pada main semua. Iya tante, mereka bersalaman dan happy, seneng gitu loh. Jadi masya Allah, ketika mereka tahu bahwasanya mama jadi temennya itu seorang politisi, tapi ternyata mereka menerima kita dengan cara yang sangat positif gitu. Itu kan bagus gitu kan. Karena memang kita tuh hidup di negara demokrasi, maka jangan sampai anak-anak kita itu apatis dengan dunia politik, kan jangan sampai kan seperti itu. Nah berarti supaya mereka tidak apatis dengan dunia politik, maka kita ini ketika ada di pusaran politik kita harus berbuat apa nih kan, seperti itu. Itu bagi saya merupakan apa ya, big agenda dalam kehidupan saya. Jadi harus dijaga benar apapun ya, semoga ya kita bisa selalu menjaga. Karena kita punya PR menjaga sebuah citra diri dunia politik. Itu adalah dunia yang memang ada di negara kita. Anak-anak tidak boleh berpikir siapapun yang di dunia politik itu udah dibayari oleh negara dan secara negatif nggak boleh kayak gitu. Nanti jangan sampai ruang demokrasi di negara kita malah kekurangan anak-anak muda yang mau mengisinya. Jangan sampai. Nah ini pesan pentingnya, anak-anak muda tuh jangan apa apolitis atau buta politik gitu kan. Karena kan semua kebijakan regulasi kan semua lewat proses politik ya nih kan. Iya, walaupun Bang Didaya saya juga pasti mengalami fase ternyata kita bukan Superman, kita bukan Wonder Woman, kita bukan super power dalam artian ya Allah, kita ini masih memiliki ini ya, kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan. Sebagai contoh, dulu saya selalu berspeak up bagaimana hukuman kebiri itu diimplementasikan, bagaimana tidak ada lagi ruang bagi pelaku kejahatan seksual, apalagi korbannya anak-anak, baik anak perempuan maupun laki-laki, jangan sampai lagi ada seperti itu. Nah tentunya supaya tidak ada kejahatan itu kita bicara abolisionistik kalau nggak salah itu istilahnya. Jadi kita membersihkan atau melawan kejahatan ini dari sumbernya. Jadi sumbernya adalah bagaimana para pelaku kejahatan itu tidak akan melakukan. Nah, gimana supaya mereka tidak melakukan? Maka salah satunya kan hukuman kebiri kan. Itu langsung masuk ke mental istilahnya kan. Tapi ternyata ketika kita sudah menjabat, ternyata bersuara tentang hukuman kebiri, ya itu kita bersuara tidak langsung akan jadi itu sebuah undang-undang ternyata. Nah berarti kita bicara memang kolektif kolegial, ya kan, kita bicara bagaimana sebuah regulasi dibentuk itu karena ada banyak orang, bukan cuma kita sendiri gitu loh.
Cuman setidaknya saya tetap bersyukur ada di ruang politik karena insya Allah walaupun kita bukan decision maker, namun setidaknya insya Allah apa yang kita sampaikan bisa lah bermanfaat, bisa didengar lah istilahnya kayak gitu. Berarti jenengan dalam posisi mendorong itu ya, apa hukuman kebiri itu ya? Iya, termasuk itu. Karena kan kita tuh kan baru-baru aja kan terbelalak tuh dengan kasusnya Jeffrey Epstein ya. Jeffrey Epstein yang dia melakukan kejahatan terhadap anak-anak itu yang ternyata jumlahnya luar biasa gitu kan. Iya. Betul. Iya, Neng. Nah kalau misalnya saya atau banyak lah ya kan konstituen jenengan warga Jawa Timur ya udah banyak kenal lah tentang jenengan prosesnya itu kan. Dari mulai waktu itu berproses apa berikhtiar dalam Pilwali, terus akhirnya maju DPD RI dan berhasil terpilih gitu kan. Nah cuman kan saya di kesempatan ini pengen mengulik itu yang belum muncul di permukaan gitu loh nih, lebih sisi lain panjenengan gitu kan. Terus kayak tadi kan udah mulai terkuak tuh bahwa ternyata ada faktor ini ya, sedekah gitu. Iya. Mungkin ini yang membawa jenengan sampai hari ini itu kan sedekah itu gitu loh. Amin. Ini wasilahnya dari siapa? Apa ijazah dari siapa nih gitu loh nih? Siapa yang mengajarkan gitu kan? Jadi pada waktu saya kuliah ada apa ya? Itu kan tapi kalau kebiasaan sedekah sih bukan dari zaman kuliah ya. Udah yang insya Allah emang kita sudah kayak mungkin dari keluarga ya, keluarga udah dididik seperti itu kali ya. Jadi memang sudah kayak ngaruh gitu. Tapi kemudian ada sebuah momen ketika saya kuliah itu teman-teman aktivis di kampus senior itu mengajukan proposal kepada ayah saya waktu itu kan di DPRD. Kemudian dikasihlah uang yang bagi saya itu gede gitu loh. Tapi ternyata yang dapat ini kebetulan kan teman kan ngomong sama saya, biasanya nggak gini loh Mbak, Pak Yai ngasihnya biasanya di atas ini. Aku cuman berpikir, wah susah ya. Aku berpikir wah susah ya untuk apa ya, untuk mengajak orang itu memahami apa maksud kita. Jadi ketika orang tuh sudah biasa pernah mendapatkan sesuatu yang besar, maka dia akan berpikir ya akan besar terus. Kalau kemudian berkurang maka akan kecewa gitu loh. Orang tidak akan selalu berpikir kenapa kemarin ngasihnya besar, apakah pas ada rezeki atau gimana sehingga bisa ngasihnya lebih. Kemudian ketika ngasihnya kurang itu kenapa, apakah ya namanya hidup kan dinamika. Tapi orang itu kan tidak akan berpikir seperti itu kan, agak susah untuk menjelaskan. Nah di situ menjadi sebuah PR itu yang pertama. Terus yang kedua ada momen itu apa ya, ada ini loh, orang jualan sudah tua banget, terus kemudian barangnya jatuh kayak jualan sate atau apa ya saya lupa. Saat jatuh terus saya ambil, saya kasih, Pak jatuh Pak, mungkin makasih nak. Terus kan kayak sedih ya mukanya, kita kan sedih banget. Jadi kan sekalian aja aku beli itu kan. Padahal waktu itu banyak anak-anak cangkruk di pinggir jalan, tapi kan cuek berarti kan. Maksudnya tidak, yang orang itu akan berpikir kita dapat tua jalan terus nggak akan dilihat gitu loh maksudnya. Jadi mereka pun nggak mungkin tahu bahwasanya itu ada orang berjualan barangnya jatuh, nggak akan tahu. Tapi saya tahu gitu kan, mungkin karena saya memperhatikan. Kemudian saya beli barang, saya beli itu makanan terus ya pakai bahasa Jawa ya, bahasa Jawa halus lah istilahnya. Terus saya tanya, Bapak punya anak? Dijawab iya. Terus kemudian tapi anaknya sudah nggak sama dia. Terus bapaknya kan kayaknya sudah tua banget ya, sudah nggak seberapa ini kan, telinga mata kayak udah yang tua banget lah. Terus kemudian saya bilang, Pak pernah nggak ada orang beli tapi nggak bayar? Pernah. Jadi kadang ya gitulah anak-anak muda pada zaman dulu kadang beli-beli tapi nggak bayar gitu. Tapi dia ikhlas dan sebagainya. Cuman masya Allah kok gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah di situ kan berarti kita memiliki sebuah tantangan. Yang pertama menjelaskan pada orang lain tentang sebuah dinamika tuh nggak mudah. Kadang orang akan lihatnya pokoknya kamu pernah ngasih kita sekian, jadi kalau berkurang maka kita nggak akan puas, itu bisa jadi.
Yang kedua, kita bicara sebuah egoisme diri. Kadang orang tuh ya pokoknya apa ya, cuek aja lah intinya tuh, nggak akan berpikir apa sih dampaknya. Mungkin orang berpikir kenapa kalau saya nggak bayar satenya cuman berapa rupiah misalnya, tapi dia nggak akan berpikir berapa rupiah itu bagi yang kehilangan itu akan seperti apa dampaknya. Kan nggak semuanya sama. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia akan masuk di neraka dan mendapatkan siksaan pedih. Yang pertama adalah seseorang yang ada di padang pasir. Dia seorang pengembara, dia memiliki air yang melebihi dari keperluan dia untuk minum. Kemudian ketika ada orang datang, dia tidak akan memberikan minum itu. Yang kedua adalah orang yang bertemu dengan orang selepas sholat asar, kemudian dia menawarkan barang dengan harga sekian-sekian, karena dia mendapatkan barang ini dari pembelian gitu loh, dari jual beli. Padahal kenyataannya tidak, dia mendapatkan barang tidak karena jual beli seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang dia akan taat kepada orang lain, mungkin kepada pemimpinnya. Dia akan mengaku akan taat, selalu taat. Tapi kenyataannya dia hanya taat ketika pemimpin tersebut memiliki harta untuk diberikan pada dia. Tapi ketika sebaliknya dia tidak memiliki harta, tidak akan taat lagi ini orang kepada pemimpin tersebut. Nah, otomatis kita diingatkan bahwasanya kita nggak boleh menjadi pribadi yang dusta, pembohong. Kemudian kalau istilahnya orang Jawa itu kan ngatok kan, seperti itu kan. Yang mana kita akan senang, akan memuji orang ketika orang memberikan kita sekian, tapi ketika berkurang sekian, udah yang kemana-mana suudon kita dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Nah di situ cuma sekali lagi kadangkala Islam itu kan rahmatan lil alamin ya kan. Betul. Dalam Islam itu kan ada begitu banyak sekali hikmah-hikmah, entah hadis maupun sebagainya, yang sebetulnya itu kalau kita belajar bener tuh kayaknya masya Allah indah bener ya kehidupan tuh kayak ada begitu banget apa ya istilahnya tuh pelajaran hidup, sebuah anjuran, sebuah tempaan kita supaya jadi orang baik itu bagaimana. Tapi ya itulah kehidupan, kita nggak bisa maksa orang sama kan. Cuma setidaknya yang mau saya sampaikan kepada para teman-teman yang melihat Parli TV pada saat ini, insya Allah saya itu meyakini bahwa mungkin saya satu dari yang tidak banyak orang yang kita jadi di dunia politik. Insya Allah tadi yang masnya sampaikan Bang Dide, mungkin dari investasi yang kita pernah lakukan. Karena memang pada saat pemilihan kemarin saya bukan orang dengan uang yang berlimpah, nggak ada gitu loh. Memang jauh dari itu. Jadi kan punya jadi gitu loh kan. Dan saya selalu yakin bahwasanya pasti ada kok manusia yang insya Allah dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menduduki sebuah jabatan tanpa dia harus mengeluarkan uang. Tapi bukan berarti kemudian kita merasa sok bener, nggak juga loh ya. Ini hanyalah sebuah penyampaian aja buat teman-teman yang di sana yang sedang menonton supaya mereka tetap melanjutkan kiprahnya. Yakin udah. Jadi intinya tuh jangan sampai berpikir materi adalah batasan, hambatan, nggak usah. Udah yakin udah bismillah gitu. Iya, menarik nih, Ning. Bisa jadi masukan bagi kita semua nih, termasuk penonton Parli TV ya. Terus kan gini nih, jenengan kan sampai di hari ini itu kan bukan dari sebuah ruang kosong gitu loh. Artinya kan pasti ada yang sosok yang berpengaruh, bahkan yang mempengaruhi panjenengan dan mungkin menjadi role model jenengan nih. Ya kalau saya tebak ya. Peran Kiai Maskur Hasim ini kan besar ya. Tapi ketika beliau wafat, banyak yang prediksi sampai selesai. Oh iya? Iya. Tapi ternyata sampai tetap jalan terus sampai di titik hari ini gitu. Nah, yang menguatkan pasca Abah meninggal siapa nih? Jadi ketika sebelum beliau wafat kan beliau pernah ngomong bahwasanya beliau tahu memang
mungkin saya bukan ditakdirkan dengan gelimang harta gitu kan, tapi insya Allah jejaring sosial itu kuat gitu. Jadi beliau bilang pertahankan jejaring sosial kayak gitu. Pokoknya beliau menguatkan bahwasanya uang itu bukan segalanya kan, seperti itu. Dan memang beliau sendiri kan bukan dari keluarga konglomerat kan, ayah saya kan, tapi ya apa ya, memang itulah ya, insya Allah ya, namanya kita tuh hidup itu kalau kita ada kebaikan, insya Allah anak cucu akan merasakan kebaikan. Jadi sama sih kakek nenek, jadi istilahnya tuh apa ya, para pendahulu dari garis ayah saya maupun dari garis ibu saya tuh ada kisah-kisah yang mana memang alhamdulillah mereka tuh orang-orang yang bagus banget secara apa ya, keren banget lah saya mendapatkan kisah itu. Jadi apa ya, bisa dikatakan setengah wali atau bagaimana kayak gitu kan. Jadi ada dalam apa ya, baik itu dari silsilah ibu saya ataupun dari ayah saya, itu yang meyakini saya. Dan kemudian ketika kemudian ayah saya wafat, kaget sih kalau Bang Dida ngomong kayak gitu. Tapi itu bagi saya nggak apa-apa, karena memang wajar sih kalau orang itu menilai kita secara apa ya, secara negatif itu hal yang biasa. Karena mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tuh dikasih, ada orang membuat stigma negatif pada kita supaya kita itu semangat untuk untuk membangun diri. Seandainya kita tidak pernah mendapatkan penilaian negatif, mungkin kita akan apa ya, lupa diri dan sebagainya. Toh negatifnya itu kan bukan negatif jelek kan, negatifnya kan hanya mungkin dipandang secara kekurangan seperti itu. Dan saya sendiri Bang Didai, saya tidak akan menyebut siapa-siapa, cuman sedikit aja saya cerita. Jadi ada sebuah lembaga survei yang mana dia kayaknya semangat banget untuk mendowngrade gitu loh. Ada banget ya waktu zaman Pilwali maupun zaman DPD pemilihan. Ya nggak apa-apa sih, mungkin dia nggak kenal saya secara pribadi ya, cuman agak-agak gimana gitu, masya Allah. Jadi aduh, masya Allah, kita dihina-hina kayak gitu. Mungkin karena kita tidak bergelimang harta ya. Beda kalau misalnya aku punya usaha yang mentereng, aku kemana-mana pakai gelang, kayak gitu. Mungkin punya mobil mewah, mungkin orang tidak akan meremehkan, tapi nggak ada masalah juga gitu loh, karena mungkin ini takdir yang harus saya pilih dengan tujuan kita bisa menyampaikan pada orang lain bahwasanya orang yang kita anggap rendah itu ternyata dia lebih tinggi daripada kamu kan, seperti itu kan. Nah di situ itu yang memotivasi saya. Jadi justru ketika kita dianggap remeh, itu kita akan semakin bangkit. Nah sama ketika ayah saya almarhum, ya memang apa ya, pasti dong kita ada fase-fase yang kita lalui secara pribadi ya dan sebagainya. Tapi kan saya pernah bermimpi itu, pokoknya mimpinya bagus-bagus lah soal beliau itu ketika sudah almarhum. Nah mungkin mimpi itu juga penguat gitu kan, dan terbukti apa ya, alhamdulillah sih, insya Allah gini loh. Pokoknya kita tuh kayak udah biasa bersyukur gitu loh Mbak Dida. Jadi kayak udah biasa ya udah biasa aja gitu loh. Jadi kalau ada kesulitan, ya udahlah kesulitan. Tahu-tahu besoknya dapat rezeki, ya udah nggak apa-apa. Saya aja mungkin kalau memang yang apa ya, teman-teman yang mengikuti perkembangan ketika di proses DPD itu ngerti benar di mana saya pernah sampai 0 rupiah. Jadi kayak ada hanya uang 5.000, ada tamu 5.000, saya kasih ke anakku, beli 1 mie sama 1 telur, kemudian dimasak, kan ada nasi di rumah. Pernah di titik itu ya nih? Pernah. Terus kemudian anak saya lapar, udah tadi takut tanya, katanya nggak lapar, ternyata lapar. Sudah nggak ada uang, aku juga sama suami nggak usah utang dulu sayang, kayak gitu kan. Ya udah, tapi ternyata alhamdulillah saya juga bisa tidur, minum teh hangat, tapi besoknya ada makanan kita punya. Jadi ada saja rezeki. Terus siangnya ngisi acara, dapat uang, pulang-pulang istilahnya itu Jerman, kalau kata teman-teman jajar-jajar nggak kauman. Jadi kita bagi kepada siapa-siapa yang bantu, 50 ribuan dulu ya kayak gitu. Nanti kalau jadi kayak ibu gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak teman-teman 50 ribuan dulu ya, besok kalau saya dapat lagi tak kasih lagi. Jadi teman-teman senang, masya Allah. Jadi enak ya, masuk kehidupan tuh kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Walaupun memang pastilah aku juga nggak munafik ya Bang Dida, pas kita kadang deg-deg gitu, ser dalam artian aduh besok bisa nggak ya, lusa bisa nggak ya, kayak gitu. Bismillah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang berperan penting, pasti keluarga berperan penting. Yang kedua, kita sebagai orang Islam harus meyakini
ya pertolongan dari yang di atas. Gitu sih, insya Allah. Gini, nah ini menarik nih. Ya itu dia pemirsa Parli TV, cerita Ning Lia. Ini cerita-cerita yang mungkin belum pernah ada di channel lain ini ya. Karena kalau kita bicara diskusi dengan Ning Lia tentang isu, tentang ini visi, tentang program, saya kira itu sudah hal yang biasa, bisa kita baca, kita tonton ya. Nah ini kita nih alhamdulillah ya mendapat keberuntungan kan, bisa mengulik ya sisi-sisi lain Ning Lia gitu. Ternyata beliau berproses itu juga tidak mulus ya Ning ya. Banyak ini ya, banyak ganjalan, banyak serangan, banyak ini ya, macam-macam. Saya juga tahu waktu berproses maju DPD itu kan sempat dihack ya kan, terus nomor teleponnya juga, terus ininya kan kehilangan data itu luar biasa gitu. Artinya cobaannya nih, cuman karena kekuatan mental beliau dan mungkin kebaikan beliau di masa lalu ya kan, akhirnya semua perjuangan itu berbuah manis. Akhirul kata, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin banyak yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.